Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Kaila Maura Safa dengan NIM G00251129. Saya dari kelompok A2. Di sini saya akan membawakan topik mengenai sistem pencernaan dan metabolisme. Nah, dalam topik kali ini yaitu seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan murphy-sign positif. Saya akan menjelaskan mengenai alur saluran dari sekresi vesika velea, nama muskulus yang mengelilingi papila duodenum mayor serta muskulus penyusunnya, dan juga masalah klinis di dalam vesika velea beserta gejala penyertanya. Nah, alur saluran sekresi vesika velea itu dimulai dari hepar ke duodenum. Nah, cairan empedu itu diproduksi oleh hepatosit dengan komponen utama itu ada garam empedu, ada bilirubin yang terkonjugasi, ada kolesterol, ada fosfolipid, air, dan juga elektrolit. Nah, empedu ini yang terbentuk tadi akan masuk ke kanalikuli biliveri melalui celah mikroskopik antar hepatosit. Nah, kanalikuli biliveri itu nanti dia akan bermuara ke ductus biliverus, ductus interlobular, ada juga yang bergabung membentuk ductus hepaticus dexter dan ductus hepaticus sinister, yang nanti keduanya akan bersatu membentuk ductus hepaticus communis. Nah, ini adalah ductus hepaticus communis ada di sebelah sini. Lalu empedu dari ductus hepaticus communis ini nanti dia akan mengalir ke ductus cysticus menuju vesika velea. Nah, dari sini dia akan mengalir ke sini. Ductus cysticus. Nah, saluran yang keluar dari vesika velea ini memiliki panjang kurang lebih 3-4 cm dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada pars yang valvularis, ductus cysticus, yang nanti dia memiliki tunika mukosa berbentuk lipatan-lipatan spiral yang disebut valvula spiralis Heysteri, yang dimana bagian ini fungsinya untuk mempertahankan lumen agar tetap terbuka supaya aliran empedu ini nantinya tidak terganggu. Lalu juga ada pars glebra, yang mana pars glebra ductus cysticus ini nanti dia memiliki tunika mukosa yang licin. Pars ini akan bergabung dengan ductus hepaticus communis sehingga membentuk ductus choledocus. Nah, ini adalah gambaran anatomi dari vesika velea. Nah, di dalam vesika velea sendiri, ini nanti akan terjadi absorpsi aktif air dan juga elektrolit, yang mana empedu itu menjadi 5-10 kali lebih pekat dan disimpan sementara di sana. Ductus choledocus ini nanti akan berjalan di dalam ligamentum hepatoduodenal sampai ke pankreas. Nah, setelah tiba di pankreas, ductus choledocus ini akan bergabung dengan ductus pancreaticus wirsunghi milik pankreas, yang nanti gabungan kedua ductus ini dia akan membentuk ruangan yang sedikit menggembung disebut sebagai ampula vateri. Nah, selanjutnya ampula nanti ini akan bermuara pada papila duodenum yang mayor. Pada muara ini nanti juga terdapat musculus sphincter Oddi yang berfungsi mengatur keluarnya empedu dan enzim pankreas ke duodenum. Nah,
Jadi alur empedu sendiri ini dimulai dari vesica velea ke ductus cysticus, ke ductus coledocus, ke ampulla vateri, ke papilla duodenum mayor, dan terakhir akan masuk ke duodenum pars descendens. Nah, di duodenum, empedu ini berfungsi sebagai emulsifikasi lemak, penyerapan vitamin A, D, E, K, juga membantu kerja lipase pankreas. Nah, otot yang mengelilingi dari papilla duodeni mayor itu adalah sphincter Oddi yang merupakan kumpulan muskuli smooth muscles atau otot polos yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada musculi sphincter ductus coledoci yang dia nanti akan mengelilingi ujung distal ductus coledocus, fungsinya mengatur aliran empedu. Ada musculus sphincter ductus pancreatici, fungsinya yaitu mengatur keluarnya enzim pankreas. Lalu ada musculus sphincter ampullae atau sphincter ampulla vateri. Nah, nanti dia akan mengelilingi ampulla vateri yang mana fungsinya sendiri untuk mengatur keluar empedu dan enzim pankreas secara bersamaan. Nah, di sini ada klinis dan gejala atau kelainan yang bisa terjadi di vesica velea. Ini ada kolesistitis, yaitu inflamasi pada vesica velea atau kandung empedu. Biasanya disebabkan oleh obstruksi ductus cysticus oleh batu empedu. Nah, gejala utamanya itu ada dia akan merasa nyeri hebat di kuadran dextra atau RUQ atau epigastrium. Lalu nyerinya ini nanti dapat menjalar ke bagian bahu kanan atau punggung. Murphy-Sign-nya positif, demam, mual dan muntah, juga anoreksia. Lalu ada juga kolangitis, yaitu inflamasi pada ductus biliaris atau saluran empedu yang utama. Nah, gejalanya itu ada 2. Kalau yang masih bisa ditangani atau masih ringan, itu ada Charcot triad, yang mana dia gejalanya nyeri RUQ, ada demam dan juga dia akan menggigil, ada ikterus. Namun, bila gejalanya ini berat, itu disebut Raynaud's-Pentet, yaitu gejalanya hampir mirip dengan yang Charcot triad, tapi ditambah hipotensi atau shock juga hingga penurunan kesadaran. Lalu ada kolelithiasis atau batu di dalam vesica velea. Untuk gejalanya itu nyeri kolik di RUQ atau epigastrium. Muncul setelah makan makanan yang berlemak. Nyerinya dapat hilang timbul dan menjalar ke bahu kanan. Mual muntah tapi tidak disertai demam bila belum terjadi inflamasi karena infeksi. Lalu ada juga koledokolithiasis, yaitu batu di ductus coledocus, yang menyebabkan sumbatan aliran empedu ke usus ini menjadi terhambat. Gejalanya yaitu seperti nyeri RUQ, ikterus yang obstruktif, urin menjadi gelap, feses menjadi pucat, dan juga mengalami pruritus. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.